Tahun 87, di sebuah desa tenang yang dikelilingi hamparan sawah dan jalan setapak dari tanah merah, tinggallah seorang gadis remaja bernama Ratih. Desa itu berada di wilayah Pati, Jawa Tengah, sebuah tempat di mana kehidupan mengalir perlahan. Di desa itu, suara kodok dan jangkrik menjadi latar malam, dan suara lesung menumbuk padi masih sesekali terdengar kala sore menjelang. Ratih hidup bersama kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai buruh tani. Setiap pagi, ayah dan ibunya akan berangkat ke sawah membawa cangkul dan bekal seadanya, membantu menggarap lahan milik orang lain. Penghasilan mereka tidak besar, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Keluarga mereka bukan termasuk miskin, namun juga jauh dari berkecukupan. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu, dan beratap seng yang memantulkan bunyi gemuruh tiap kali hujan turun. Sejak kecil, Ratih sudah terbiasa mandiri. Ia bukan tipe anak yang manja atau suka mengeluh. Justru karena sikapnya yang cekatan dan sopan, para tetangga pun merasa nyaman memintanya bantuan. Saat anak-anak lain asik bermain, Ratih lebih sering mondar-mandir ke warung membawa pesan belanja dari ibu-ibu kampung. Kadang disuruh membeli beras, minyak tanah, gula, atau hanya sekadar sebungkus es sirup dalam kantong plastik. Es seperti itu masih laris di kampungnya kala itu, karena lemari es adalah barang langka yang hanya dimiliki beberapa rumah saja. Upah dari setiap tugas kecil itu tidak seberapa. Kadang diberi uang Rp50, kadang diberi jajan atau sekadar ucapan terima kasih. Tapi Ratih tak pernah keberatan. Ia justru merasa senang. Dari semua tugas itu, ia bisa membeli permen, menabung sedikit-sedikit, bahkan membantu ibunya membeli sabun cuci atau garam. Ia merasa berguna. Seiring waktu, wajah kecilnya mulai berubah menjadi remaja. Namun permintaan tolong dari warga tak kunjung berhenti. Aneh memang, sebab banyak anak lain seusianya di kampung itu. Bahkan ada yang secara usia lebih besar dan kuat. Namun tetap saja para ibu-ibu lebih memilih Ratih. Ia pun mulai memperhatikan bahwa anak-anak dari para tetangga itu justru sering ikut dengannya, bukannya menggantikan tugas tersebut. Mungkin karena Ratih sudah dianggap bisa dipercaya, atau karena tutur katanya yang lembut dan tidak membantah. Ia tak tahu pasti. Tapi begitulah kenyataannya. Ketika usia Ratih mulai menginjak 16 tahun, jenis pekerjaan yang diberikan kepadanya mulai berubah. Ia tidak lagi diminta sekadar membeli es atau bumbu dapur, melainkan diminta membantu membagikan undangan selamatan, mengantar nasi berkat, atau menyampaikan titipan makanan ke rumah tetangga yang letaknya agak jauh dari pusat kampung. Seringkali ia harus berjalan ke rumah yang terletak di ujung desa, melewati jalan-jalan kecil yang diapit pohon bambu dan kebun kosong. Tapi karena sudah terbiasa, tak sekalipun ia merasa takut. Ratih mengenal hampir semua rumah dan pemiliknya. Ia tahu mana rumah Pak RT, mana rumah yang baru direnovasi, rumah yang kosong ditinggal merantau, bahkan tahu jalan pintas menuju rumah-rumah terpencil. Kampung itu seperti peta yang ia hafal di luar kepala. Ia juga mengenal banyak ibu-ibu kampung, termasuk satu di antaranya yang cukup ia hormati, yang bernama Bu Sastro. Ibu ini dikenal ramah dan sering meminta bantuan Ratih untuk urusan kecil. Dua adik Bu Sastro juga tinggal tak jauh dari sana, yaitu Bu Sri dan Bu Tini,
yang masing-masing memiliki rumah sendiri di sudut kampung. Meskipun Ratih tak terlalu dekat dengan mereka, ia tetap mengenal wajah dan nama-namanya. Hari itu, matahari mulai merunduk ke balik pepohonan kelapa. Langit desa berwarna jingga kemerahan, menandakan bahwa waktu maghrib akan segera tiba. Angin sore yang lembut menyapu dedaunan, membawa aroma khas pedesaan, bau kayu bakar, dan masakan yang sedang ditanak di dapur-dapur rumah. Desa perlahan mulai meredup dalam cahaya, dan suara burung-burung kecil terdengar kembali ke sarangnya. Ratih saat itu masih belum tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang paling membekas dalam hidupnya. Malam yang akan membuka tabir tentang sisi lain kampung yang selama ini tak pernah ia sangka ada. Malam itu, ia hanya tahu bahwa dirinya kembali akan menerima sebuah titipan dari warga, sebuah tugas sederhana, seperti hari-hari sebelumnya. Namun siapa sangka tugas yang tampaknya ringan itu akan menuntunnya bertemu dengan sesuatu yang tak berasal dari dunia ini. Menjelang senja, langit desa mulai berubah warna. Jingga lembut perlahan pudar, berganti abu-abu tua yang mengendap di cakrawala. Bayangan pohon kelapa di kejauhan tampak panjang dan suram, seolah ingin menelan jalan setapak yang perlahan gelap. Angin bertiup ringan, membawa bau basah tanah yang baru saja tersiram gerimis sore tadi. Suasana kampung mulai sunyi, hanya sesekali terdengar suara ayam dan kambing mengembik dari kandang bambu. Di dalam rumah kayu berdinding papan itu, Ratih duduk bersila bersama adik bungsunya. Ia sedang mengajari membaca surat pendek dari Al-Quran, sebuah kebiasaan yang dijalankannya hampir setiap sore setelah maghrib. Adiknya masih kecil dan belum lancar membaca. Meskipun begitu, Ratih sabar membimbingnya, mengeja huruf demi huruf sambil menahan rasa lapar yang mulai merambat dari perutnya ke kepala. Tak lama setelah azan Isya berkumandang dari surau ujung gang, terdengar suara memanggil dari depan rumah. Suara perempuan dewasa dengan nada agak tergesa tapi akrab. Ratih mengenali suara itu, sudah tidak asing lagi di telinganya. Itu suara Bu Sastro. Dengan sigap, ia pamit kepada adiknya dan berjalan keluar. Rumah Bu Sastro hanya berjarak 2 gang kecil dari rumahnya dan bisa ditempuh dalam beberapa menit saja. Lampu-lampu rumah warga mulai menyala satu persatu, memancarkan cahaya kuning temaram dari balik tirai tipis. Suasana desa terasa sepi dan sedikit dingin, tapi bagi Ratih, malam seperti ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada rasa gentar atau curiga, hanya tugas yang harus diselesaikan seperti biasa. Sesampainya di rumah Bu Sastro, ia disambut dengan wajah yang ramah seperti biasa. Dapur rumah itu tampak sibuk. Wajan besar menyala di atas tungku dan aroma opor ayam menguar kuat memenuhi udara. Wangi santan, serai, dan bawang goreng menggelitik indera penciuman. Suara sendok mengaduk panci terdengar bersahutan dengan denting piring dari dalam rumah. Bu Sastro segera menjelaskan maksud kedatangannya. Ia meminta bantuan Ratih untuk mengantarkan 2 rantang berisi makanan ke rumah 2 adiknya, Bu Sri dan Bu Tini, yang tinggal di ujung desa. Rumah mereka memang tidak jauh, namun akses jalannya sepi, terutama di malam hari. Kedua rumah itu berada di sisi barat kampung, berdekatan namun dipisahkan oleh semak dan kebun kecil. Bu Sastro menjelaskan bahwa makanan itu segera dikirim malam ini juga. Awalnya, Ratih agak ragu. Ia menjelaskan bahwa setelah maghrib, biasanya ia masih sibuk mengajari adiknya belajar ngaji. Namun Bu Sastro memahami hal itu dan menawarkan solusi. Makanan bisa diantar sekitar pukul 7 malam
setelah urusan rumah selesai. Mendengar kelonggaran itu, Ratih pun akhirnya mengangguk. Ia memang tak punya kegiatan lain malam itu, dan pengantaran seperti ini bukanlah hal yang asing. Dalam hati, ia juga berharap seperti biasa. Mungkin nanti akan mendapat sedikit bagian dari masakan itu. Sebagai anak dari keluarga pas-pasan, harapan kecil seperti itu cukup berarti. Sesuai janji, tepat pukul 7 lebih sedikit, Ratih kembali ke rumah Bu Sastro. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan kampung semakin lengang. Tak banyak orang berlalu lalang, hanya samar-samar terdengar suara radio dari dalam rumah warga. Angin yang berhembus lembut membawa dedaunan kering beterbangan di jalan tanah. Aroma masakan dari beberapa dapur masih menggantung di udara, namun terasa seperti sisa-sisa kehidupan yang mulai meredup. Bu Sastro menyerahkan 2 rantang aluminium yang sudah diikat kain di bagian atasnya. Kedua rantang itu berat, tanda bahwa isinya cukup banyak. Isinya pun sama, opor ayam lengkap dengan potongan telur dan kentang. 1 rantang untuk Bu Sri dan 1 lagi untuk Bu Tini. Bu Sastro sempat berpesan agar Ratih tidak perlu kembali malam itu untuk mengembalikan rantang. Biarkan saja ditinggal di sana, tidak apa-apa, katanya. Ratih mengangguk. Dalam hati, ia merasa tugas ini tidak berbeda dengan pengantaran-pengantaran sebelumnya. Namun entah mengapa, saat ia melangkah keluar dari pekarangan rumah Bu Sastro, ada sensasi dingin yang menjalar perlahan dari tengkuk ke pundaknya. Bukan karena cuaca, tapi lebih seperti tatapan tak kasat mata yang mengawasinya dari jauh. Jalanan menuju rumah Bu Sri dan Bu Tini cukup dikenal olehnya. Meski letaknya di pinggiran kampung, ia sudah sering melewatinya. Tapi tetap saja, malam selalu memberikan rasa berbeda. Gelap menciptakan bentuk-bentuk asing dari benda-benda yang biasa, dan keheningan membuat suara langkah sendiri terdengar lebih keras dari biasanya. Langkahnya mantap, meski ada sedikit was-was di hati. Ia membawa 2 rantang itu dengan seimbang di kedua tangan. Wajahnya menunduk sedikit, memperhatikan tanah tempat kakinya menapak. Di sekelilingnya hanya suara dedaunan yang tersapu angin dan bunyi gesekan dahan pohon yang saling bersentuhan. Di dalam hati, ia terus berharap agar tugas ini segera selesai. Ia pun membayangkan nanti bisa menikmati semangkuk opor hangat di rumah. Tapi apa yang menunggunya di 2 rumah yang tampaknya akrab itu adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dengan 2 rantang di tangan, Ratih melangkah pelan menyusuri gang kecil menuju rumah Bu Sri. Jalanan itu hanya setapak sempit dari tanah, diapit semak liar dan rumpun bambu yang berdesir halus diterpa angin malam. Langit di atasnya sudah hitam legam, dan bulan yang sejak tadi menggantung kini mulai tertutup mendung tipis. Udara dingin merambat lewat sela-sela pakaiannya, namun ia terus berjalan tanpa banyak pikir. Ia sudah hafal medan ini. Sudah sering ke rumah Bu Sri, apalagi Bu Sri adalah adik dari Bu Sastro. Rumah Bu Sri berada di ujung gang yang menurun sedikit, menghadap sebuah kebun kecil yang ditumbuhi pisang, singkong, dan semak liar yang tak terurus. Di siang hari, rumah itu tampak biasa saja, terlihat seperti rumah warga lainnya dengan teras luas dan pagar kayu sederhana yang mulai lapuk. Tapi malam itu, ketika Ratih tiba di depannya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Lampu teras memang menyala, menyebarkan cahaya kekuningan yang samar dan redup. Namun ruang tamunya justru gelap gulita. Jendela di bagian depan sedikit terbuka, tirainya tersingkap sebagian, dan dari celah itu hanya terlihat bayangan hitam yang tak berujung. Tak ada suara dari dalam,
Tak ada suara radio atau aktivitas lain yang biasanya terdengar dari rumah orang yang sedang terjaga. Ratih berdiri sejenak, lalu mengucapkan salam dengan suara pelan namun jelas. Tidak ada jawaban. Ia ulangi salamnya, kali ini sedikit lebih keras. Baru setelah panggilan ketiga, terdengar suara perempuan dari dalam rumah. Suara itu terdengar serak dan dalam, bertanya siapa yang datang. Ratih menjawab bahwa ia membawa titipan dari Bu Sastro. Setelah itu, terdengar suara langkah mendekat. Langkah yang pelan dan berat, seperti menyeret sesuatu di lantai. Tak lama kemudian, pintu rumah itu terbuka. Di baliknya berdiri seorang perempuan parubaya dengan wajah yang Ratih kenal, Bu Sri. Ia tampak mengenakan daster panjang bermotif bunga, rambutnya dikuncir sederhana, dan wajahnya menampilkan senyum kecil yang datar. Tapi mata perempuan itu terlihat kosong, seakan tak memancarkan kehidupan. Tatapannya mengambang, seolah melihat tapi tidak sepenuhnya sadar. Bu Sri kemudian memberi isyarat agar Ratih masuk ke dalam rumah. Tanpa banyak pikir, Ratih melangkah ke dalam. Begitu melewati ambang pintu, hawa di dalam rumah terasa berbeda. Udara di dalam ruang tamu jauh lebih dingin dibandingkan di luar. Lampu di dalam tidak dinyalakan, dan hanya ada sedikit cahaya yang datang dari arah dapur, cukup untuk membentuk siluet barang-barang di sekitar. Ratih menyerahkan salah satu rantang kepada Bu Sri. Ia mengatakan bahwa itu adalah titipan dari Bu Sastro. Perempuan itu hanya mengangguk tipis sambil menerima rantang, lalu menyuruh Ratih duduk sejenak. Tidak ada tawaran minuman, tidak juga obrolan ringan seperti biasanya. Ruangan terasa sepi, seperti rumah yang sudah lama tidak dihuni. Dinding-dindingnya memantulkan suara gemerisik angin dari luar, dan aroma lembab seperti bau dinding tua perlahan memenuhi hidung. Ratih duduk di ujung kursi, rotan yang sudah tua dan agak goyah. Ia menanti, berharap Bu Sri akan kembali dengan rantang kosong atau sekadar ucapan terima kasih yang lebih hangat. Namun perempuan itu malah berjalan masuk ke dalam rumah, menyisakan suara langkah yang kembali terdengar berat. Saat itu, Ratih memperhatikan sesuatu yang aneh. Cara berjalan Bu Sri tampak janggal. Salah satu kakinya terlihat pincang, seperti ada yang tidak beres. Kakinya menyeret perlahan ke lantai, tidak sepenuhnya terangkat. Ratih sempat berniat bertanya, tapi ia urungkan. Ada perasaan tak nyaman yang tiba-tiba menyelubungi dirinya. Bukan sekadar karena ruangan yang gelap, tapi lebih kepada suasana yang terasa tak wajar, senyap, dingin, dan asing. Beberapa menit berlalu, namun Bu Sri tidak juga kembali dengan rantang kosong atau penjelasan apapun. Hanya terdengar suara langkah kembali mendekat. Perempuan itu muncul di ambang pintu dalam bayang cahaya, lalu berkata bahwa rantangnya cukup ditinggal saja. Ia mengucapkan terima kasih dan meminta Ratih menyampaikan salam untuk Bu Sastro. Setelah itu, ia tidak berkata apa-apa lagi. Ratih merasa hampa. Tak ada kesan kehangatan dari pertemuan itu, padahal biasanya Bu Sri orang yang cukup ramah. Ia pun berdiri, mengucapkan pamit, dan keluar dari rumah itu. Saat menoleh ke belakang, pintu rumah telah ditutup perlahan. Derit engselnya menorehkan kesunyian malam. Saat berjalan meninggalkan rumah itu, Ratih tidak tahu kenapa langkahnya jadi terasa lebih cepat. Perasaannya gelisah, seperti baru saja menginjak tempat yang tidak seharusnya ia datangi. Rumah itu memang tidak menunjukkan sesuatu yang menyeramkan secara langsung, tapi justru karena itulah rasa aneh itu terasa semakin kuat. Ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat hatinya terusik. Langkah kaki Ratih menapaki jalan tanah yang mulai mengeras karena malam makin dalam.
Setelah meninggalkan rumah Bu Sri, pikirannya masih dipenuhi tanda tanya yang samar namun mengganggu. Tidak ada kejadian yang jelas-jelas menyeramkan, tapi perasaan bahwa ada yang tidak beres sulit ia enyahkan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin Bu Sri memang sedang kurang sehat, dan rumah yang gelap hanyalah kebetulan karena lampu ruang tamu sedang mati. Namun, saat melanjutkan perjalanan ke rumah Bu Tini, keheningan desa malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Ia melewati sebuah lahan kosong di sisi kanan jalan, kebun tua yang ditumbuhi pohon pisang dan semak belukar. Daun-daun yang lebar bergetar pelan diterpa angin, menciptakan suara gesekan yang mengingatkannya pada bisik-bisik samar. Di kejauhan, suara jangkrik saling bersahutan, namun tidak mampu menutupi rasa sepi yang merayap dari arah tanah. Rumah Bu Tini terletak di ujung gang yang sedikit menurun, menghadap ke jalan buntu yang hanya dilalui jika memang ada keperluan. Lampu terasnya menyala terang, dan jendela depan rumah tampak terbuka sedikit, memperlihatkan tirai bergoyang pelan karena angin. Dari celah jendela, terlihat sinar lampu dari dalam rumah yang membuatnya sedikit lega. Setidaknya rumah ini tidak tampak sesunyi rumah Bu Sri. Ratih mengucapkan salam sambil mengetuk pagar kayu rendah yang membatasi halaman rumah. Tak butuh waktu lama, pintu rumah terbuka dan Bu Tini muncul di ambang pintu. Ia mengenakan daster bersih berwarna hijau muda, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya menunjukkan senyum tipis yang sekilas tampak hangat. Tapi seperti Bu Sri sebelumnya, sorot matanya tidak menyala. Ada kehampaan yang sulit dijelaskan. Tatapan itu seperti menembus, tapi tidak menyentuh, mengamati, tapi tidak berinteraksi. Ratih menyampaikan bahwa ia membawa titipan dari Bu Sastro. Ia juga menyebut bahwa sebelumnya ia sudah mengantar ke rumah Bu Sri. Lalu Bu Tini hanya mengangguk singkat, lalu mempersilakan Ratih duduk sebentar. Katanya, ruang tamu sedang agak berantakan, jadi lebih baik menunggu di teras saja. Teras rumah itu tidak memiliki kursi. Di sisi tembok hanya ada sepotong bangku bambu pendek yang sudah lapuk. Ratih memilih duduk di anak tangga dengan lutut ditekuk dan rantang di pangkuan. Udara di sekitar rumah terasa lebih pengap daripada sebelumnya. Bukan karena panas, tetapi lebih seperti berat. Tercium aroma kayu tua, bercampur samar dengan bau minyak rambut dan wangi teh basi yang perlahan memenuhi udara. Tak lama kemudian, Bu Tini kembali dari dalam rumah, membawa segelas teh di atas nampan kecil. Ia menyodorkannya kepada Ratih sambil mengatakan bahwa ia pasti lelah setelah berjalan ke sana kemari. Ratih menerimanya dengan sopan dan mengucapkan terima kasih, meski dalam hati ia sedikit ragu. Teh itu tampak masih hangat, tapi dari aromanya ada sesuatu yang tidak wajar. Aroma manis yang biasanya menyegarkan kini bercampur dengan bau asam samar. Ia mengingat kejadian masa kecilnya saat ia pernah meneguk teh basi yang tak sengaja tertinggal di bawah kolong meja selama beberapa hari. Rasa getir dan asamnya sangat familiar, dan gelas yang kini dipegangnya memunculkan kembali rasa jijik yang hampir terlupakan. Namun karena sudah diberi dan tidak ingin terlihat tidak sopan, Ratih hanya menyeruput sedikit. Getirnya langsung menyebar di lidah dan perutnya terasa melilit pelan. Ia menunduk berpura-pura menikmati sambil berharap Bu Tini tak memaksanya menghabiskan. Dari ujung mata ia menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bu Tini kini duduk berselonjor di ambang pintu, menatapnya dari kejauhan. Tatapannya lekat seperti sedang menilai sesuatu yang tak tampak. Mata itu bergerak dari wajah Ratih ke kaki, lalu kembali ke wajah,
berulang-ulang. Senyum di wajahnya tidak pudar, tapi justru makin terlihat seperti topeng. Perasaan Ratih mulai tidak nyaman. Untuk menetralkan suasana, ia mencoba bertanya pelan mengenai kondisi kaki Butini. Ia bilang bahwa langkahnya tadi tampak pincang, mirip dengan Bu Sri sebelumnya. Butini menjawab pendek bahwa kakinya hanya bolong sedikit. Ketika Ratih mencoba memastikan, bertanya apakah karena tertusuk atau keseleo, Butini hanya menjawab samar, katanya tidak penting, dan meminta Ratih tak perlu terlalu khawatir. Jawaban itu tak membuat Ratih lega, justru mempertebal rasa janggal yang sejak tadi sudah mengganggunya. Ia ingin segera pergi, namun belum sempat berpamitan, Butini lebih dulu bicara. Katanya, tak usah buru-buru. Rumah sedang sepi dan ia merasa senang ada yang menemani malam-malam begini. Nada bicaranya terdengar lembut, tapi tekanan halus di dalamnya jelas terasa. Ratih hanya bisa tersenyum kaku. Ia berusaha sopan sambil mengatakan bahwa ia masih harus melapor kembali ke rumah Bu Sastro seperti yang dijanjikan sebelumnya. Butini lalu berkata dengan suara pelan bahwa ia tidak perlu kembali ke sana malam ini. Katanya, pulang saja langsung, tak perlu repot-repot kembali. Kata-kata itu membuat Ratih semakin tak tenang. Ia menatap gelas teh di tangannya, lalu buru-buru meletakkannya ke samping. Ia merasa teh itu tidak hanya basi, tapi seolah mengandung sesuatu yang menolak ditelan oleh tubuhnya. Perutnya terasa mual dan kepalanya sedikit berdenyut. Akhirnya, dengan alasan ingin cepat sampai rumah, Ratih pamit juga. Butini tidak berdiri, hanya duduk sambil mengangguk pelan. Tatapannya mengikuti setiap langkah Ratih menuruni anak tangga, hingga ia melewati pagar halaman. Ketika ia menoleh sekali lagi, pintu rumah masih terbuka, dan Butini masih duduk di sana. Tatapannya tidak berpaling sedikit pun. Angin malam kembali berhembus. Kali ini terasa lebih dingin, menusuk sampai ke kulit. Ratih memeluk dirinya sendiri, mencoba mengusir rasa tak nyaman yang semakin menguat. Dua rumah yang ia datangi malam ini, dua perempuan yang dikenal sejak kecil, tiba-tiba terasa asing. Bukan karena mereka berubah sikap, tapi karena ada aura tak terlihat yang menyelimuti mereka. Seolah-olah yang ia temui malam ini bukan orang yang sama. Dan teh basi yang belum sepenuhnya tertelan itu kini menjadi pertanda pertama bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Ia belum tahu bentuknya, tapi firasatnya mulai berbicara. Malam ini belum selesai. Gangguan yang sebenarnya masih menunggu di tengah jalan. Setelah keluar dari rumah Butini, Ratih segera mempercepat langkah. Tak seperti biasanya, ia merasa ingin segera menjauh dari tempat itu. Bukan karena tubuhnya lelah, melainkan karena perasaan aneh yang terus menekan pikirannya sejak meninggalkan rumah Bu Sri. Dua rumah yang biasanya terasa biasa saja, kini mendadak seperti wilayah asing. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya kebetulan, bahwa teh yang basi, langkah pincang, dan tatapan kosong itu bukan pertanda apa-apa. Namun firasatnya berkata lain. Jalan menuju rumah Bu Sastro terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Lampu-lampu rumah warga sebagian sudah padam. Jalanan kecil yang biasa dilewatinya kini gelap, hanya diterangi samar oleh cahaya bulan yang tertutup sebagian awan. Udara malam terasa lebih dingin dan lembab. Semak-semak di sisi jalan bergoyang pelan, menimbulkan suara gesekan yang seperti bisikan samar di telinga. Saat melintasi kebun pisang yang memisahkan jalur menuju rumah Butini dan jalan utama kampung, Ratih tiba-tiba mendengar suara. Suara itu memanggil namanya, pelan dan berat, seolah berasal dari dalam kebun yang gelap. Suaranya terdengar seperti suara perempuan, namun tidak dikenalnya.
Suara itu menyeret akhir nama dengan nada panjang, menciptakan gema lembut yang justru menakutkan. Ratih menoleh ke arah sumber suara, tapi pandangannya hanya menangkap batang-batang pisang dan daun-daun yang bergerak perlahan. Tidak ada siapapun di sana. Ia sempat berpikir bahwa mungkin itu hanya perasaannya saja. Mungkin angin yang bersiul di antara daun-daun menciptakan ilusi suara. Ia melanjutkan langkah, berusaha tidak memikirkan hal itu terlalu dalam. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Panggilan itu diulang dengan nada lebih pelan, lebih akrab, tapi tetap tidak dikenali. Ketika Ratih berhenti dan menoleh lagi, suara itu membalas mengatakan bahwa si pemilik suara berada di sini. Tapi di sini yang mana? Tidak ada satupun wujud manusia yang bisa dilihatnya. Ratih mencoba menenangkan diri, namun tubuhnya mulai merespons ketegangan. Bulu kuduknya berdiri dan telapak tangannya mulai dingin. Ia bertanya pelan ke arah kebun, berharap jika suara itu nyata, pemiliknya akan muncul. Namun hanya kesunyian yang menjawab. Tak ingin berlama-lama, ia kembali berjalan cepat. Suara itu tidak terdengar lagi, namun keheningan yang menyusul justru terasa lebih mencekam. Seolah sesuatu sedang memperhatikannya dari balik kegelapan, diam tapi siap bergerak kapan saja. Beberapa menit kemudian, ia sampai di depan sebuah surau kecil yang biasanya digunakan anak-anak mengaji di sore hari. Bangunan itu berdiri tenang di sisi kanan jalan, sederhana, berdinding papan dan beratap seng dengan biduk besar tergantung di bawah atap serambinya. Saat itu, surau tampak gelap dan kosong. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Tapi tepat saat ia melangkah melewatinya, suara beduk tiba-tiba terdengar. 2 kali suara tabuhan menggema, pelan namun jelas. Suara pukulan pada kulit beduk besar yang biasa menjadi penanda waktu salat. Ratih menghentikan langkah, tubuhnya menegang. Ia menoleh ke arah surau dan melihat beduk itu tergantung diam, tidak bergerak sedikit pun. Namun detik berikutnya, suara itu terdengar lagi 4 kali. Lebih cepat, lebih tegas, dan tetap tidak ada siapapun di sana. Ia menatap beduk itu lama, berharap ada penjelasan logis. Tanpa berkata apa-apa, ia mundur perlahan, lalu memalingkan wajah dan berjalan cepat. Langkahnya nyaris berubah menjadi lari kecil. Nafasnya mulai terengah, bukan karena lelah, melainkan karena rasa takut yang mulai tumbuh liar di dalam dada. Setiap suara, entah dari dedaunan, dahan yang patah, atau semak yang bergerak, terdengar seperti isyarat bahwa ia sedang diikuti. Malam itu berubah menjadi lorong panjang yang sunyi dan mencekam. Bahkan suara langkah kakinya sendiri terdengar terlalu keras di telinga. Ia tak berani menoleh ke belakang, takut menemukan sesuatu yang tak ingin dilihat. Hanya satu tujuannya sekarang, segera sampai ke rumah Bu Sastro. Ketika akhirnya cahaya lampu dari beranda rumah Bu Sastro mulai terlihat dari kejauhan, rasa lega sempat menyentuh hatinya. Tapi itu hanya sekejap. Sebab rasa takut yang sejak tadi tumbuh kini berubah menjadi pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang sedang ia alami malam ini? Mengapa 2 rumah yang ia kenal bisa terasa begitu asing? Siapa yang memanggil namanya dari balik kebun? Dan mengapa beduk di surau bisa berbunyi sendiri? Ia tahu jawaban dari semua itu mungkin akan segera datang. Dan yang membuatnya lebih takut dari semua yang sudah terjadi adalah bagaimana jika yang ia lihat malam ini bukanlah manusia. Setelah melalui jalan setapak yang sunyi dan penuh bayangan, rumah Bu Sastro akhirnya tampak di ujung gang. Lampu gantung di berandanya menyala temaram, memantulkan cahaya ke lantai semen
yang lembab oleh embun malam. Bagi Ratih, rumah itu seperti satu-satunya titik terang dalam lorong gelap yang baru saja dilaluinya. Namun langkah kakinya tidak sepenuhnya ringan. Ada beban pikiran yang semakin menumpuk, seiring pertanyaan-pertanyaan dalam kepalanya yang belum menemukan jawaban. Dengan napas yang masih terengah, ia mengucap salam di depan pintu. Salam itu segera disambut oleh suara lembut dari dalam. Pintu kayu terbuka dan Bu Sastro muncul di ambang pintu mengenakan daster warna gelap dan syal tipis melingkar di pundaknya. Di belakangnya, Ratih melihat beberapa pasang sandal berjajar rapi, menandakan bahwa rumah itu tengah kedatangan tamu. Suara televisi terdengar samar dari ruang tengah, bercampur dengan aroma opor yang masih menguar dari arah dapur. Bu Sastro mempersilakannya masuk. Ratih duduk di tikar pandan yang terbentang di lantai ruang tamu. Ia merasa hangat oleh penerangan rumah dan keramahan Bu Sastro, tapi jantungnya belum sepenuhnya tenang. Tangannya masih agak gemetar, dan perutnya terasa tak nyaman. Efek dari teh basi yang tadi ia minum masih membekas. Ia berharap tugasnya benar-benar telah selesai, dan tak ada lagi yang harus ia hadapi malam ini. Namun Bu Sastro belum memintanya pulang. Perempuan itu duduk di hadapannya, menatap Ratih dengan sorot mata yang serius. Setelah beberapa saat, ia bertanya perlahan, meminta Ratih untuk menceritakan secara jujur semua hal yang ia alami selama mengantar makanan malam itu. Dari awal hingga akhir, Ratih sempat ragu. Tapi karena permintaan itu disampaikan dengan nada tulus dan tegas, ia akhirnya membuka mulut. Ia menceritakan dari awal saat datang ke rumah Bu Sri dan menemukan suasana rumah yang gelap tak lazim, serta sikap Bu Sri yang terasa datar dan asing. Ia menyebut langkah pincang perempuan itu, bau lembab dalam rumah, serta keheningan yang membuatnya tak nyaman. Lalu ia lanjut pada pengalamannya di rumah Butini, yang meski lebih terang justru lebih ganjil. Ia menceritakan tentang teh yang rasanya seperti basi, tatapan mata yang terus menelusuri dirinya, serta perasaan dicekam oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia juga menyebut pincangnya langkah Butini, serta bagaimana ia merasa ditekan secara halus untuk tetap tinggal lebih lama. Bu Sastro mendengarkan dengan penuh perhatian, tak menyela sedikit pun. Tatapannya semakin berat, seperti seseorang yang sedang menyusun kepingan-kepingan kebenaran yang telah lama ia curigai. Tapi cerita Ratih belum selesai. Dengan suara yang lebih pelan, ia mulai menceritakan kejadian yang paling mengusik dirinya. Saat seseorang yang tak terlihat memanggil namanya dari balik kebun pisang. Ia menggambarkan bagaimana suara itu terdengar samar tapi jelas, muncul dari arah yang tak pasti, dan bagaimana ia sempat merasa dikepung oleh keheningan yang berbicara. Lalu ia menyebut pengalaman paling tak masuk akal. Suara beduk dari surau yang berbunyi sendiri 4 kali. Meski surau itu gelap dan tak berpenghuni malam itu. Setelah selesai, Ratih menunduk. Rumah Bu Sastro mendadak terasa lebih sunyi. Radio sudah dimatikan. Hanya suara detak jam dinding dan dengung nyamuk di sudut ruangan yang terdengar samar. Lalu, tanpa banyak kata, Bu Sastro bangkit dari duduknya dan melangkah ke arah belakang. Ia menepuk tangannya 2 kali secara perlahan. Dan saat tirai ruang tengah tersibak, 2 perempuan muncul. Ratih langsung terdiam. Yang muncul adalah Bu Sri dan Butini. Keduanya mengenakan daster bersih dan wajah mereka tampak segar. Keduanya berjalan ke ruang tamu dengan langkah tenang dan lurus. Tidak ada pincang, tidak ada sorot mata kosong. Senyum mereka hangat
dan mereka menyapa Ratih seperti biasa. Ratih hanya bisa menatap mereka, terperangah. Ia mulai merasa tubuhnya merinding, seperti darahnya berhenti mengalir sejenak. Ia melihat wajah-wajah yang barusan ia kunjungi malam itu. Namun sikap, gerak tubuh, dan aura mereka sangat berbeda. Yang ia lihat malam ini di dua rumah tadi, bukan ini, bukan mereka. Dengan suara gemetar, ia menoleh ke Bu Sastro, menanyakan bagaimana bisa Bu Sri dan Bu Tini ada di sini. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya baru saja datang dari rumah mereka, baru saja mengantar makanan, dan bertemu langsung dengan keduanya. Bu Sastro menarik napas dalam, lalu mulai menjelaskan. Ia mengatakan bahwa sejak sore, Bu Sri dan Bu Tini sudah ada di rumahnya. Mereka datang lebih awal bersama keluarga masing-masing untuk membantunya menyiapkan makanan lainnya. Mereka tidak pernah keluar rumah malam itu, tidak satu langkah pun. Bahkan suami dan anak-anak mereka pun bisa menjadi saksi. Ratih menoleh ke arah dalam rumah, dan memang tampak beberapa anak kecil serta dua lelaki dewasa sedang berbincang di dapur. Suasana mereka santai seperti tak terjadi apa-apa. Perlahan, realitas itu mulai menyentaknya. Jika Bu Sri dan Bu Tini ada di sini, maka siapa yang ia temui di rumah tadi? Siapa yang menerima rantang makanan darinya? Siapa yang menyuruhnya duduk di ruang tamu gelap dan memberinya teh basi? Pertanyaan itu membuncah di benaknya hingga akhirnya ia berani mengucapkannya. Ia bertanya, apakah yang ia temui di rumah tadi adalah makhluk lain? Bu Sastro mengangguk. Ia mengatakan bahwa selama ini ada cerita lama tentang rumah Bu Sri dan Bu Tini, tentang suara-suara yang muncul saat rumah itu kosong dan sosok-sosok yang terlihat lewat jendela padahal pemilik rumah sedang pergi. Tapi semua itu hanya gosip hingga malam ini Ratih menjadi saksi nyata. Ia menjelaskan bahwa rencana meminta Ratih mengantar makanan bukan hanya untuk membantu, tapi juga untuk menguji, untuk memastikan apakah benar ada yang tinggal di rumah itu saat tak berpenghuni. Dan jawaban itu kini sudah mereka dapatkan, langsung dari pengalaman Ratih sendiri. Bu Sri dan Bu Tini yang kini duduk di samping Bu Sastro tampak sedikit pucat. Mereka mengakui bahwa mereka sudah lama merasa ada sesuatu yang salah dengan rumah mereka. Beberapa tetangga juga pernah menyampaikan hal-hal aneh, namun mereka selalu menepisnya. Kini, setelah mendengar penuturan Ratih, mereka tak bisa lagi menyangkal. Ratih hanya bisa menunduk. Rasa takut dalam dirinya belum sepenuhnya pergi, tapi kini berubah menjadi rasa heran. Betapa makhluk itu bisa menyerupai orang yang ia kenal dengan begitu meyakinkan. Dari wajah, suara, bahkan kebiasaan bicara, semua nyaris tak bisa dibedakan, kecuali oleh detail-detail kecil yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebelum pulang, Bu Sastro memberinya satu rantang makanan sebagai ucapan terima kasih. Ia juga meminta maaf karena telah melibatkan Ratih tanpa penjelasan lebih awal. Namun ia bersyukur bahwa Ratih tidak disakiti, bahwa ia cukup kuat untuk menyelesaikan tugas itu, dan cukup peka untuk membedakan apa yang nyata dan apa yang bukan. Malam itu Ratih pulang dengan langkah pelan, membawa rantang di tangannya dan bayangan panjang yang mengikuti dari cahaya lampu jalan. Ia tidak lagi merasa ringan seperti saat berangkat. Malam ini telah mengajarkannya satu hal yang akan ia ingat seumur hidup. Kadang sosok yang berdiri di hadapan kita bukanlah manusia yang kita kenal. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan
yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.